wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Berakhlak bersama Restu. Perkenalkan, saya Alif Dimas Muhammad dan ini senior saya. Podcast ini bertujuan menggali pengalaman langsung dari figur ASN yang menerapkan nilai-nilai bertakwa dalam pekerjaan sehari-hari, tantangan yang dihadapi, dan tips menjaga konsistensi nilai. Saya akan bertanya langsung kepada senior saya. Bolehkah perkenalkan diri Abang beserta jabatan dan unit kerja saat ini? Selamat siang, perkenalkan nama saya Horas Pusarto Purba, jabatan operator komunikasi. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Abang bergabung di Basarnas? Di Basarnas saya sudah bergabung 4 tahun. Apa tugas utama yang biasa Abang lakukan? Sebagai seorang operator komunikasi, saya biasanya piket standby di ruang komunikasi. Kalau ada operasi, melakukan prekom ekskom, membuat berita SAR, dan buat rencana operasi. Menurut Abang, apa makna nilai-nilai berakhlak bagi ASN di Basarnas? Menurut saya pribadi, sebagai insan di Basarnas, nilai-nilai berakhlak itu kita menolong tanpa pamrih, tidak menerima imbalan dari masyarakat yang kita tolong. Itu merupakan itu nilai-nilai dari berakhlak. Dan kemudian ketika kita on time datang bekerja dan pulang kerja, itu juga mungkin salah satu dari nilai-nilai berakhlak. Oke Bang, ada lagi nih pertanyaan. Dari 7 nilai dasar berakhlak, nilai apa yang paling sering Abang terapkan dalam tugas sehari-hari Abang? Mungkin salah satunya karena kita sebagai ASN melayani masyarakat. Ketika kita misalnya mendapat laporan dari masyarakat ada musibah, kita langsung segera menindaklanjutinya dan menolong tanpa pamrih. Dan rela kita meninggalkan misalnya urusan pribadi, meninggalkan keluarga demi menyelamatkan masyarakat. Kemudian kolaboratif di lapangan, kita kan nggak bisa bekerja sendiri, kita harus pasti dibantu dengan potensi SAR, ada unsur TNI, Polri, Satgas, dan masyarakat umum. Dan makanya untuk nilai dari berakhlak itu, kolaboratif itu sangat cocok untuk kita di Basarnas. Oke, baik Bang. Apa saja tantangan atau kendala yang pernah Abang hadapi saat berusaha menerapkan nilai-nilai berakhlak ini Bang? Mungkin ya di lapangan kadang kita misalnya menolong orang itu kan masyarakat kita nggak tahu, marah-marah. Sementara kita udah misalnya capek, udah meninggalkan lah pekerjaan utama, meninggalkan keluarga, tapi di sana kita masyarakat itu marah-marah. Itu merupakan suatu tantangan buat kita, gimana kita cara bersosialisasi, menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian mungkin karena kebetulan saya di kantor, jadi kalau untuk ke lapangan sih nggak begitu banyak. Oke, kalau tantangan di dalam kantor Bang, bagaimana? Kalau tantangan di dalam kantor untuk nilai berakhlak nggak ada ya, karena mungkin semua pegawai itu mendukung nilai-nilai berakhlak di kantor SAR Banda Aceh. Jadi karena saling mendukung, jadi untuk tantangan-tantangan itu mungkin tidak ada dari lingkungan kantor, mungkin dari pribadi, misalnya telat datang ke kantor atau pulang cepat, mungkin itu tantangan-tantangan. Oke, ini apa tips dari Abang agar ASN muda bisa konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugasnya Bang? Untuk ASN yang muda bisa mungkin mencontoh misalnya senior yang misalnya dengan tanda kutip yang benarnya dicontoh, yang buruknya gimana menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan misalnya kantor SAR Banda Aceh. Dan dari diri yang harusnya sih dari diri sendiri, gimana, karena kita tahu sendiri yang merasakan gimana menjalani di kantor SAR Banda Aceh. Misalnya satu, datang tepat waktu, pulang sesuai jadwal, mengikuti latihan, mengikuti kegiatan yang ada di kantor SAR Banda Aceh. Oke, baik Bang.
Demikian perbincangan kita hari ini dalam podcast berakhlak bersama Resquare. We are family, Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried